Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas besar aspek berkelanjutan teknik mesin mengenai Trans ITB. Saya sendiri Muhammad Aksaldia dan selanjutnya akan dibantu oleh rekan-rekan saya. Halo semuanya, saya Agung. Di sini akan menjelaskan tentang bagian overview. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua tujuan, ketiga solusi, dan yang terakhir adalah analisis dan rekomendasi. Oke, masuk ke bagian pertama, identifikasi masalah, yaitu terkait masalah yang timbul dalam penggunaan kendaraan pribadi ataupun kendaraan transportasi umum. Yang pertama, biaya. Penggunaan kendaraan pribadi tentu saja akan memakan biaya yang lebih banyak jika dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum. Biaya yang dikeluarkan dapat berupa pembelian bahan bakar, pembayaran uang parkir, dan juga perawatan dari kendaraan pribadi itu sendiri, terlebih jika kalian menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil. Yang kedua, kepadatan lalu lintas. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi tanpa diikuti dengan meningkatnya ruang atau akses jalan yang ada, tentu akan menyebabkan kepadatan lalu lintas. Hal ini tentu akan berakibat kepada semakin lamanya waktu yang kita perlukan untuk menempuh di tujuan kita. Kemudian yang ketiga, emisi. Emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan pribadi tentu saja akan lebih besar jika dibandingkan dengan kendaraan atau transportasi umum. Seperti sebagai contoh, kendaraan pribadi mobil dengan satu penumpang dapat menghasilkan emisi sekitar 240 gram karbon dioksida setiap kilometernya. Sementara jika menggunakan kendaraan umum atau sebagai contohnya transportasi bus, hanya mengeluarkan sekitar 17 gram karbon dioksida setiap kilometernya. Yang keempat, safety. Keamanan dalam kendaraan umum tentu saja dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut bagi masyarakat yang ingin menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukanlah kendaraan umum yang masih layak jalan, faktor keamanannya juga terjamin sehingga pengguna akan merasa aman dalam menggunakan kendaraan umum. Yang kelima, jarak. Untuk mencari kendaraan umum dengan jarak yang cukup jauh dari rumah atau tempat tinggalnya, tentu saja hal ini akan membuat masyarakat mengalami sedikit kemalasan. Oleh karena itu, diperlukanlah jarak yang sedekat mungkin dengan tempat tinggal bagi yang ingin mengakses kendaraan umum. Poin keenam yaitu kenyamanan. Untuk saat ini, kendaraan umum yang masih marak di ITB atau di sekitar ITB, seperti contohnya angkot, kurang memberikan kenyamanan terhadap penggunanya atau penumpangnya dalam sisi tempat duduk. Oleh karena itu, diperlukanlah pengaturan tempat duduk yang tepat, jarak tempat duduk yang tepat agar memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Kemudian yang ketujuh, lahan parkir. Dapat diketahui bahwa ITB Ganesha sendiri berada di tengah kota. Oleh karena itu, lahan parkir dari ITB sendiri memiliki keterbatasan, di mana lahan parkir ini tidak dapat menampung seluruh kendaraan pribadi yang ada atau yang digunakan oleh sivitas akademik ITB. Sehingga banyak dilakukan parkir di tepi jalan ataupun di tempat parkir lainnya. Hal ini tentu saja memberikan efek negatif, di mana parkir di tempat lainnya akan mengeluarkan biaya yang lebih dan parkir di tepi jalan akan mengganggu akses lalu lintas itu sendiri. Dan yang terakhir, poin 8 yaitu availability, yaitu ketersediaan kendaraan umum itu sendiri, di mana ketika jadwal atau ketersediaan kendaraan umum ini sendiri telah tetap dan pasti, maka orang akan tahu kapan mereka bisa menggunakan kendaraan umum ini, sehingga tidak perlu menunggu lama terkait penggunaan kendaraan umum ini sendiri. Kemudian poin kedua atau bab 2 yaitu tujuan. Tujuan dengan diadakannya Trans ITB itu sendiri yaitu untuk yang pertama, menurunkan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh mahasiswa atau masyarakat untuk bepergian dari atau ke kampus ITB. Yang kedua, penurunan angka kemacetan melalui peningkatan penggunaan transportasi umum masyarakat. Dan poin terakhir atau poin ketiga yaitu penurunan emisi udara karbon Kota Bandung dengan mengurangi penggunaan kendaraan umum. Dengan mengurangi kendaraan pribadi. Oke, selamat siang, sore, atau malam. Pak Panji, perkenalkan saya Andri 1311907 dari pemaparan yang dari permasalahan yang dipaparkan oleh
Agung, kami berlima sepakat untuk mengajukan solusi berupa Trans ITB. Nah, Trans ITB ini merupakan sebuah usulan transportasi yang ditujukan kepada masyarakat atau mahasiswa di sekeliling lingkungan Dago yang ingin berpergian dari dan ke kampus ITB, Ganesha, dan mencakup daerah lain sekitar Dago. Nah, Trans ITB ini mewadahi daerah yang belum terwadahi oleh Trans Metro Bandung, yaitu daerah Dago. Kalau misalkan kita lihat di Trans Metro Bandung, masih banyak daerah yang belum diwadahi oleh Trans Metro Bandung, dan termasuk salah satunya adalah ITB. Nah, oleh karena itu, sejalan dengan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan berlistrik, kami melakukan inisiasi untuk berupa Trans ITB yang berkendaraan bus dengan tenaga listrik. Baik, dari solusi yang kami ajukan, Trans ITB yang akan kami aplikasikan di daerah Dago memiliki rute sebagai berikut. Terdapat 3 rute. Rute pertama adalah rute yang berwarna merah, rute kedua adalah rute yang berwarna kuning, dan rute ketiga adalah rute yang berwarna pink. Gambar ini digambar dengan menggunakan Google Earth sehingga kami mendapatkan total jarak yang dapat ditempuh dan cakupannya dari Trans ITB. Rute 1 memiliki jarak total 13,64 km dimulai dari Terminal Dago, Sheraton, Dago Asri, Tubagus Ismail, ITB 2 yaitu Sabuga, ITB 1 yaitu Ganesha, Kartikasari, S Hardware, ke BIP Balai Kota, kembali ke BC, dan akan kembali ke S Hardware, Kartikasari, dan seterusnya. Untuk menjalankan satu siklus tersebut membutuhkan 13,64 km. Kemudian untuk rute kedua berawal dari Tubagus Ismail 2, lalu dilanjutkan ke Sekeloa, lalu Tubagus Ismail 3, ke SDN Neglasari 2, ke Bormato Serba, Cigadung Raya, Masjid Baitul Manan, Dago Resort, Dago Bakery, dan Terminal Dago. Nah, untuk rute 2 total jarak yang ditempuh adalah 14 km. Nah, untuk rute 3 seperti pada digambar, untuk startnya mulai dari ITB 2 yaitu Sabuga, dan dilanjutkan ke Unikom, Sekeloa, Monumen Perjuangan Rakyat, Jawa Barat, Jakal, Coffee Toffee, dan sampai Gasibu dengan total jarak 5 km. Nah, seperti itu untuk rute yang akan kami gunakan di Trans ITB. Data dari yang diperoleh di sini digunakan untuk menghitung beberapa parameter yang sehingga kami dapat menentukan jumlah bus, spesifikasi bus, dan kapasitas dari bus. Ya, perkenalkan Pak Panji, nama saya Kemal Idam, NIM 131190171. Di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Berikut merupakan spesifikasi bus listrik yang kami pilih berdasarkan visibilitas penggunaannya dalam lingkungan Dago dan range dari bus listriknya, kemudian kapasitas penumpangnya dan segala macamnya itu, dan kami semua sepakat untuk memilih bus tersebut. Dan ini dapat dilihat diproduksi oleh Cina dengan kapasitas maksimum 20 dan range-nya sebesar 345 km. Lanjut ke kemudian setelah kami menentukan jenis bus yang akan digunakan, itu kami akan mencari kebutuhan jumlah dari bis ini berapa. Kita menurunkan hal tersebut dari jumlah penduduk Dago dan kebutuhan transportasi umum yang diperlukan oleh masyarakat Dago. Kami mendapatkan jumlah penduduk Dago dari sumber dari PPID sebesar 114.000 masyarakat, 114.000 orang. Kemudian kami menghitung jumlah pengguna transportasi umum per hari di Dago, yaitu 22% dari penduduk itu berdasarkan sumber yang kita miliki, sehingga didapatkan 25.000 kurang lebih 25.000 orang pengguna transportasi umum.
Kemudian dari transportasi umum tersebut kami memperkirakan seberapa banyak dari pengguna tersebut yang akan beralih ke Trans ITB yang akan kita tawarkan. Kita mengambil asumsi 50%, yaitu setengahnya dari total jumlah pengguna transportasi umum per hari di Dago. Kemudian dari situ kami juga mencari jumlah pengguna dari produk kami Trans ITB per jamnya. Namun per jamnya ini kami kerucutkan menjadi per rute dan per jam. Per jam itu dengan dibagi 17,5 tadi, yaitu itu perhitungan dari jam operasional dengan jam rush hour, yaitu pukul setengah 6 hingga jam 9 pagi dan jam 5 sore hingga jam 7 malam. Itu dianggap sebagai 2 jam. Sehingga didapatkan 17,5. Kemudian 6 itu jumlah rute yang kami miliki. Sehingga didapatkan jumlah pengguna non-rush hour dari produk kami adalah 120 orang. Kemudian dari jumlah tersebut, kami mencari jumlah bus yang diperlukan pada jam-jam non-rush hour, yaitu dengan membagi nilai tersebut dengan 50% kapasitas maksimum dari bus terisi, yang itu merupakan asumsi. Sehingga didapatkan jumlah bus yang dibutuhkan pada jam non-rush hour itu sebesar 12. Kemudian perhitungan yang sama kami gunakan untuk menghitung jumlah pengguna rush hour, namun dengan perbedaan jumlah pengguna produk kami saat rush hour itu 2 kalinya jumlah pengguna non-rush hour, sehingga didapatkan 240. Kemudian dengan cara yang sama kami mendapatkan jumlah bus rush hour sebanyak 24 yang dibutuhkan. Kemudian kami menghitung headway itu dengan cara 60 konversi dari jam ke menit, 60 dibagi dengan kebutuhan jumlah bus per jamnya, sehingga didapatkan headway non-rush hour itu sebesar 5 menit dan headway rush hour itu sebesar 2,5 menit. Headway ini merupakan interval antar bis. Dari situ kami menyimpulkan bahwa kami membutuhkan sekiranya 70 bus listrik tadi dengan cadangan 10 bus dengan asumsi nanti bakal ada beberapa bus cadangan dan beberapa juga yang akan di maintenance, sehingga kami memberikan galat sebesar 10 cadangan bis ini. Perkenalkan, nama saya Binay Abdul, NIM 1311901. Saya menjelaskan operasional dari Trans ITB. Namun karena keterbatasan waktu akan dibahas hal yang jadi penting. Untuk rute 1 dimulai dari Sabuga menuju Tubis dengan mulai jam 5.30. Kemudian dengan waktu penambahan setiap halte 1,5 menit dan headway pada rush hour sebesar 2,5 menit dan pada kondisi normal 5 menit. Untuk kondisi bus A1 ini merupakan bus pertama yang akan berangkat, dan untuk bus A2 tinggal ditambah dari masing-masing headway tergantung jam operasional, apakah di rush hour apakah di normal. Lalu untuk drivernya kita akan menggunakan 36 driver untuk rute 1. Hal ini dibagi menjadi 3 shift, dengan masing-masing shift ini ada kelompok-kelompoknya. Dari kelompok 1 atau A itu 12 orang, kelompok B 12 orang, kelompok C 12 orang, dan pembagian shiftnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Untuk rute 2 kita memulai dari Tubagus Ismail ke Sekolahwa, namun sebelumnya kita tetap menggunakan dari pool yaitu Sabuga. Jam 5.30 sudah berangkat menuju Tubagus Ismail 2, dan disampai di Tubagus Ismail 2 itu sudah jam 5:51, dan kemudian tetap ada penambahan dari waiting time dari tiap halte, dan sesuai dengan overhead tadi untuk rush hour 2,5 menit dan untuk kondisi normal 5 menit. Untuk pembagian driver tetap sama, ada 3 kelompok, dan shiftnya itu sesuai dengan tertera pada tabel dari shift pagi, siang, dan sore dan malam, tergantung dari pembagian pada masing-masing kelompok tersebut. Oke, untuk rute 3 ini merupakan rute yang paling pendek jaraknya, yaitu 5,5 km. Oleh karena itu jumlah bus yang digunakan juga akan lebih sedikit, serta driver juga akan lebih sedikit. Namun poin penting di sini pemberangkatan tetap dari Sabuga dari jam 5.30 sampai ke Unicom lewat 5.33, dan waiting time tetap sama 1,5 menit, dan overhead juga tetap sama 2,5 menit untuk rush hour dan 5 menit untuk kondisi normal. Dan untuk drivernya kita, karena jumlah bus yang digunakan lebih sedikit, untuk operasional pada rush hour-nya sebenarnya 12 bus, namun kita tetap ada cadangan 2 bus untuk standby, dan jumlah driver yang dibutuhkan hanya 18. Oke, kembali lagi bersama saya.
sekarang kami akan membahas mengenai analisis ekonomi. Nah, analisis ekonomi yang kami lakukan adalah memperhatikan dua parameter, yaitu capital expenditure dan operational expenditure, sehingga nantinya dengan keuntungan yang kami